Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy Hanura SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tanjung Pinang akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan ya. Nah, koneksi antar modul ini akan mengkoneksikan mulai dari modul 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, modul 1.3 fisik guru penggerak, dan yang keempat, modul 1.4 budaya positif. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Lalu peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, penggerak komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, kolaborasi antara guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak pada modul 1.3. Visi dari guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, inovatif, berkebinekaan global, mampu hidup bergotong royong, serta mampu bernalar kritis, dan diwujudkan dengan teori apresiatif inquiry dan tahapan bagja. Nah, pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Dari tahapan-tahapan bagja tadi, pada modul 1.3 akan memunculkan pembiasaan positif atau disebut juga dengan budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif diperlukan peran guru di dalam kelas, membuat keyakinan kelas, serta guru dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Nah, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang sudah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik menurut saya dan di luar dugaan? Nanti akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya. Nah, disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan, baik itu verbal maupun nonverbal. Lalu upaya mengomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Lalu mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Lalu mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berkomunikasi dengan lingkungan. Nah, pada modul 1.4 ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Keyakinan kelas dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif. Menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas dan benar dengan sadar diyakini bersama. Kalimat yang digunakan juga merupakan kalimat universal dan positif yang mudah diingat oleh siswa. Tujuan dari penerapan keyakinan kelas ini yaitu menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guru guna pembelajaran yang efektif. Lalu mewujudkan merdeka belajar yang berpihak kepada murid. Yang ketiga, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid.
Yang keempat, membiasakan budaya dan disiplin positif. Nah, yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada siswa. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Adakah hal-hal yang menarik dan di luar dugaan saya? Hal yang menarik adalah materi dari modul 1.1 sampai 1.4 ternyata saling berkesinambungan. Banyak hal yang tak terduga adalah seperti setiap guru harus memposisikan dirinya pada suatu masalah. Setiap masalah hanya butuh solusi, bukan hukuman. Dan setiap tindakan adalah suatu pembelajaran. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat untuk menumbuhkan disiplin. Sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan modul budaya positif ini adalah ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran atau indisipliner pada siswa. Di sini saya memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah tepat dalam mendisiplinkan siswa. Maka dari itu saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Di sini saya merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Karena dengan menerapkan hal itu, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanggung jawab atas perilaku yang sudah dilakukan dan mendukung siswa untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada teman sejawat agar nantinya dapat berkolaborasi dalam melakukan perubahan di kelas maupun di sekolah. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah disiplin positif, nilai kebaikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak kepada murid. Adapun yang harus diperbaiki yaitu posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, menuju posisi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi guru sebagai pemantau dan membuat rasa bersalah. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar, walaupun ya hasil yang saya harapkan kurang maksimal. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Saya merasa bangga terhadap murid saya yang menunjukkan rasa tanggung jawabnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelumnya, tanpa menyadari, saya pernah menerapkan konsep segitiga restitusi. Namun, tahapan restitusinya tidak secara utuh. Nah,
Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan. Karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat ataupun cara siswa sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan pada modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting adalah kolaborasi dan kerjasama yang baik semua warga sekolah, serta sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Baiklah, itulah hasil pemaparan saya tentang koneksi antar materi dari modul 1.1 sampai 1.4. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.